Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang dua klub, Chelsea dan juga Manchester United yang sedang memburu striker. Chelsea karena memang mereka belum mendapatkan pengganti dari Romelu Lukaku yang dipinjamkan ke Inter Milan. Memang sebelumnya Chelsea telah membeli Raheem Sterling, tapi seperti yang sama-sama kita tahu bahwa Raheem Sterling terbiasa bermain di posisi penyerang sayap. Artinya Chelsea memang membutuhkan seorang striker murni yang bisa rajin mencetak gol seperti sebelumnya mereka punya Diego Costa dan juga Didier Drogba. Sedangkan Manchester United membutuhkan striker karena mereka perlu pemain tambahan di lini depan setelah Cristiano Ronaldo tampak tidak nyaman atau memang tidak bisa nyetel dengan skema permainan Erik ten Hag di sebuah pertandingan persahabatan lawan Rayo Vallecano. Plus pemain ini atau legenda dari Manchester United ini pulang lebih cepat. Dan berita terakhir yang saya baca kemarin bahwa ternyata dia tidak meminta izin lebih dulu dari Erik ten Hag. Dengan melakukan itu tentu ini juga memaksa manajemen dari Manchester United untuk gerak cepat mendapatkan tambahan striker. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Chelsea. Karena yang saya baca beritanya kemarin sore bahwa perwakilan dari Chelsea sedang melakukan pendekatan atau mungkin sekarang sudah masuk ke tahap pembicaraan dengan Aubameyang. Bagi saya ini berita cukup mengejutkan dan juga menarik teman-teman. Karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Aubameyang cukup lama bermain bagi Arsenal di Premier League. Memang Aubameyang sempat menjadi bagian yang penting dari skuad Arsenal. Dia juga menjadi kapten dari tim tersebut. Dia bahkan bisa menjadi top scorer dari tim tersebut. Dia bisa mencetak banyak gol setiap musimnya. Dia juga sering terlibat aktif dalam setiap proses serangan yang dibangun Arsenal. Tapi sayangnya karena memang dia tidak disiplin dan juga karena performa dia mulai menurun, dia sudah mulai sulit mencetak gol. Akhirnya manajemen dari Arsenal melepas Aubameyang secara free ke FC Barcelona. Dan ternyata di FC Barcelona performanya jauh lebih baik. Artinya dia seperti terlahir kembali. Dia bisa mencetak banyak gol dan dia tampak nyaman dengan skema permainan Xavi. Sehingga sekarang dia menjadi bagian penting juga dari skuad FC Barcelona. Meskipun sudah ada Lewandowski. Tapi hingga hari ini saya belum mendengar berita bahwa dari pihak Barca ingin menjual Aubameyang. Justru beritanya yang biasa saya baca tentang Barcelona bahwa mereka ingin menjual Depay dan juga Brad White. Kalau De Jong kan mereka masih ingin menahan De Jong. Jadi ini cukup mengejutkan bagi saya bahwa manajemen dari Chelsea ternyata berpikir tentang Aubameyang. Karena yang pertama, performa dia tidak begitu baik ketika dia akhir-akhir membela Arsenal. Dan juga kedua, dia sebetulnya nih hingga hari ini masih menjadi bagian yang penting dari skuad FC Barcelona. Tapi seandainya manajemen dari Chelsea bisa mendapatkan Aubameyang, ya menurut saya itu juga tidak buruk. Karena sepertinya Aubameyang ini akan dipakai sebagai pelapis. Saya gak yakin bahwa Aubameyang ini akan mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler. Karena Chelsea sudah ada Havertz, sudah ada Timo Werner, masih ada Pulisic. Kemudian tambah lagi Aubameyang dan juga Sterling. Sudah banyak pemain sebetulnya di lini depan, tapi mereka membutuhkan finisher. Maka itu tampaknya mereka mendatangkan juga Aubameyang sebagai pelapis. Seandainya nanti ada pemain lain yang cedera atau yang tidak menemukan performanya, ya kemungkinan nanti baru Aubameyang akan diberikan chance untuk tampil sebagai starter. Tapi untuk sementara sepertinya dia akan menjadi pelapis. Dan juga kita tahu usianya sudah 33 tahun. Jadi kemungkinan ini hanya rencana jangka pendek dari Thomas Tuchel. Apalagi sebelumnya Tuchel sudah pernah bekerja sama dengan Aubameyang kan ketika dia menjadi pelatih dari Dortmund. Jadi sebetulnya tidak buruk juga, tapi saya gak yakin bahwa dia akan menjadi starter atau pemain yang memang diandalkan. Karena ya kita tahulah bahwa ketika terakhir dia bermain bagi Arsenal, dia sudah sulit banget mencetak gol. Bahkan beberapa kali dia terlihat sulit kontrol bola teman-teman. Tapi ya itulah mungkin Thomas Tuchel melihat sesuatu yang berbeda dari Auba dan juga mungkin dia bisa kontrol Auba. Kalau Lukaku kan dia gak bisa kontrol pada saat itu, sehingga memang mau tidak mau Lukaku perlu dipinjamkan ke Inter Milan. Jadi jika Chelsea mendapatkan Auba, ya menurut saya gak buruk juga sih, tapi bukan merupakan solusi lah bagi Chelsea dalam urusan mencetak gol. Karena seharusnya mereka mendapatkan seorang striker yang memang sudah proven goal scorer. Artinya memang yang saat ini performanya lagi bagus-bagusnya dalam urusan mencetak gol dan juga usianya masih muda atau di usia produktifnya, agar Tuchel bisa menempatkan pemain tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya. Tapi mungkin ini juga menjadi salah satu cara dari manajemen Chelsea untuk bisa memperkuat skuad mereka. Ya karena kita tahu mereka juga kehilangan banyak pemain.
Tapi yang anehnya juga bagi saya bahwa seharusnya Chelsea lebih fokus mendapatkan pemain di lini pertahanan. Karena ya Rudiger dan Christensen kan sudah pindah. Memang mereka mendapatkan Koulibaly, tapi ya menurut saya masih kurang stok pemain di lini pertahanan yang berpengalaman. Dan juga belum tentu Alonso dan juga Aspi akan stay. Maka itu kita menarik nih untuk menunggu apakah Aubameyang betul jadi atau tidak pindah ke Chelsea. Karena belum tentu juga Aubameyang mau pindah setelah pengalaman dia yang tidak begitu baik lah di Arsenal ya, sebelum akhirnya dia dilepas secara free. Musim lalu memang mereka sulit mencetak gol, tapi pilihan mereka masih cukup banyak. Jadi Aubameyang ini sebetulnya bukan solusi dalam urusan mencetak gol, tapi dia bisa menjadi pelapis agar skuad Chelsea ini lebih dalam. And now ke Manchester United. Nah, menurut saya Manchester United memang perlu striker baru teman-teman. Yang pertama untuk memberikan persaingan di lini depan. Karena seandainya mereka tidak bisa melepas Cristiano Ronaldo dan Ronaldo stay, tentu dia akan lebih manja lagi di sana karena ya memang MU akan minim pilihan. Selain Ronaldo hanya ada Martial. Jika Martial cedera, ya pemain muda lainnya seperti Amad Diallo yang mungkin belum siap untuk dimainkan sebagai striker meskipun dia mencetak gol di pertandingan persahabatan lawan Rayo Vallecano tersebut. Dan juga yang kabar berkembang sekarang ini di media sosial dan juga di media digital, ya tentu dari media yang terpercaya, bahwa manajemen dari Manchester United sedang serius untuk membeli Benjamin Sesko dari Red Bull Salzburg. Ini memang pemain yang masih muda, yang juga dalam beberapa musim terakhir di Red Bull Salzburg bermain sangat baik. Memang dia bukanlah pemain yang mencetak puluhan gol dalam setiap musimnya, tapi pemain ini terlibat aktif dalam setiap proses serangan yang dibangun timnya, dan dia juga selain bisa mencetak gol, dia juga bisa memberikan banyak umpan kunci dan tentunya assist. Jadi sepertinya pemain muda seperti ini bisa fit in dengan cepat ke skema permainan dari Erik ten Hag. Dan juga sebelumnya kita tahu Erik ten Hag punya pengalaman bekerja sama dengan pemain-pemain muda di Ajax. Bahkan dia bisa develop, dia bisa membuat para pemain itu menjadi pemain-pemain yang bagus seperti Frenkie de Jong, Donny van de Beek dan juga lain-lain. Dan juga dengan masuknya Benjamin Sesko ini akan menambah daya jelajah dari para pemain Manchester United, karena mereka juga perlu nanti mengimbangi pergerakan dari Benjamin Sesko yang kita tahu juga mengandalkan kecepatan. Dan pemain ini pemain yang rajin teman-teman, meskipun posisinya striker, dia lebih sering turun ke second line untuk menjemput bola. Jadi jika Manchester United bisa mendapatkan pemain ini, menurut saya mereka bisa melupakan Cristiano Ronaldo. Karena yang pertama Ronaldo sudah tampaknya tidak betah, dan yang kedua ya usianya kita tahu sudah 37 tahun. Maksimum dia bisa bermain 2 musim lagi. Tapi jika memang dia tampaknya nggak nyaman dengan skema permainan Erik ten Hag, belum tentu dia akan perform. Nanti kalau dia nggak perform, dia mainnya males-malesan, itu juga akan menyulitkan Erik ten Hag sendiri. Jadi perlu ada tambahan striker. Saya berharap manajemen dari Manchester United bisa mendapatkan Benjamin Sesko agar persaingan nanti untuk menjadi top scorer semakin besar, karena kita tahu Arsenal sudah punya Gabriel Jesus, Manchester City sudah punya Erling Haaland, Liverpool kita tahu masih dengan Salah, dan juga nanti akan ada Benjamin Sesko. Jadi semakin banyak striker-striker yang berkelas bermain di Premier League, tentu kita juga akan semakin terhibur menonton pertandingan-pertandingan dari Premier League, dan kita harapkan akan banyak gol yang tercipta dari tim-tim besar ketika mereka bermain. Apa tanggapan dari teman-teman tentang dua target dari Chelsea dan juga Manchester United ini? Apakah memang mereka pemain yang pantas membela Chelsea dan MU? Ya, saya juga tertarik nanti menunggu jika Aubameyang kembali ke Chelsea dan berhadapan dengan Arsenal. Tapi menurut saya ya lagi-lagi dia kemungkinan besar hanya pelapis. Tapi Benjamin Sesko ini menarik sekali, karena pemain ini di pertandingan persahabatan lawan Liverpool juga permainannya bagus, terlibat aktif dalam serangan dan juga bisa mencetak 1 gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.